Jadi Ja'far ini dengan istrinya dia pergi ke Habasyah. Maka dia melahirkan seorang anak di Habasyah. Anak itulah yang bernama Abdullah yang meriwayatkan hadis ini. Jadi Abdullah mengatakan, saya melihat Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Saya melihat Abdullah, kata Ibnu Abi Rafi', saya melihat Abdullah bin Ja'far memakai cincin di tangan kanan. Dan Abdullah bin Ja'far mengatakan, Rasulullah memakai cincin di tangan kanannya. Jadi Rasulullah itu memakai cincinnya di tangan atau di jari kelingking kanannya. Berarti kalau di jari kelingking pasang itu cincin, bukan di jari manis. Tapi nanti ada larangan, ada hadis melarang pakai cincin di jari tengah dengan jari telunjuk, apalagi jari. Abdullah bin Umar menceritakan bahwa Nabi SAW memakai cincin yang dari perak. Rasulullah memakai cincin dari perak, kata Abdullah bin Umar. Kemudian mata cincin tadi ditaruhnya di sebelah dalam, yaitu di sebelah telapak tangannya. Berarti Rasulullah tidak di atas, di bawahnya taruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sudah membaca hadis diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu an Ali bin Abi Thalib anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yamini. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, diriwayatkan juga oleh Abu Daud, dan juga diriwayatkan oleh Imam Nasai. Nah, di sini disahihkan oleh Syekh Albani. Apa arti hadis ini dari Ali bin Abi Thalib? Menceritakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW karena biasanya dia memakai cincinnya pada tangan kanannya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memakai cincin di tangan kanannya. Ini kita sudah jelaskan beberapa penjelasan ulama tentang masalah memakai cincin di sebelah kanan. Kemudian cincin itu kan tidak letaknya di lengan, di pergelangan, tapi di jari. Nah, kalau di tangan kanannya, tangan kanan itu ada 5 jari. Maka di jari mana Rasulullah memakai cincinnya? Maka dijelaskan, yaitu fi khunsur yadihi yumna. Jadi Rasulullah itu memakai cincinnya di tangan atau di jari kelingking kanannya. Berarti kalau di jari kelingking pasang itu cincin, bukan di jari manis. Tapi nanti ada larangan, ada hadis melarang pakai cincin di jari tengah dengan jari telunjuk, apalagi jari. Pakai cincin antara kelingking dan jari manis. Di sini Rasulullah SAW dia memakai dia di jari kanannya dan itu di kelingking. Imam Nawawi mengatakan mengomentari memakai cincin dalam masalah tangan kanan ini adalah masalah ijma' ulama. Apakah harus tangan kanan? Dia katakan ijma' ulama mengatakan boleh memakai
memakai cincin di tangan kanan dan tangan kiri. Nah, itu ijma. Dan tidak ada makruh. Apakah kita memilih tangan kanan atau tangan kiri sama. Cuma mereka berbeda saja mana yang afdal, yang utama. Kalau masalah boleh-boleh, masalah seperti ini banyak. Ada orang kadang-kadang Bapak Ibu tidak paham, kadang-kadang menjelaskan membaca masalah. Jadi kadang-kadang muncul penadik sehingga menuduh baca hadis ini Rasulullah di kanan. Maka seolah-olah harus di kanan. Jadi kalau ada orang pakai tangan kanan kiri, celah. Kamu pakai cincin tidak sesuai dengan sunnah. Nah, jadi itu perlu Bapak Ibu merujuk ulama. Karena ulama belum menyimpulkan hukum dari sebuah hadis. Itu dia tidak melihat hadis itu saja, tetapi membaca seluruh riwayat hadis tentang itu. Kalau disimpulkan, maka siapa yang menyimpulkan ini? Imam Nawawi. Berarti Imam Nawawi menyimpulkan ini bukan membaca hadis ini saja, tapi ada hadis-hadis yang lain. Nanti akan kita lihat ada hadis-hadis menjelaskan Rasulullah itu pakai cincin di tangan kiri. Itu masalah. Imam Nawawi mengatakan semua hadis itu sahih. Riwayat mengatakan di tangan kanan sahih juga. Riwayat mengatakan di tangan kiri juga sahih. Nah, maka Imam Nawawi berarti Rasulullah kadang pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Berarti kedua-duanya boleh, tidak ada masalah. Jadi cuma katanya ulama itu katanya berbeda saja mana yang afdal utama. Nah, kebanyakan ulama salaf, ulama jumhur, ulama mengatakan di sebelah kanan. Itu yang betul. Kebanyakan banyak juga ulama-ulama salaf mengatakan di tangan kiri. Nah, saya menjelaskan kemarin ada pendapat Imam Malik, spesial Imam Malik, dia mengatakan bahwa sunatnya memakai cincin itu sebelah kiri. Sebab Imam Malik itu ahli hadis, ulama mujtahid. Dia punya buku kumpulan hadis-hadis Rasulullah yang diberi nama Muwatta, sehingga dikenal buku itu namanya Muwatta Imam Malik. Maka beliau mengatakan mustahab, sunat, dianjurkan memakai cincin di tangan kiri. Bahkan dia mengatakan makruh memakai cincin dengan tangan kanan. Ini spesial mazhab Imam Malik. Kemarin kita sudah juga menjelaskan bagaimana mazhab Bapak Ibu sekalian. Mazhab Bapak Ibu apa? Syafi'i. Kalau kita lihat di mazhab Syafi'iyah, Imam Nawawi mengatakan begini dalam bukunya Syarah Sahih Muslim. Dia bilang, wa fi mazhabina, di dalam mazhab kita, maksud kita itu Syafi'iyah, wajhani li ashabina, ada dua pendapat di kalangan ulama-ulama kita, maksudnya Syafi'iyah. Ulama-ulama Syafi'iyah sendiri berbeda mereka dalam menentukan mana yang afdal memakai cincin kanan ke kiri. Ada dua pendapat. Imam Nawawi dari dua pendapat ini dia menguatkan yang mana? As-sahihu anna al-yamina afdal. Yang benar itu kata Imam Nawawi bahwa di antara dua pendapat Syafi'iyah itu
yang benar, bahwa memakai cincin dengan tangan kanan itu lebih afdal. Imam Nawawi menjelaskan apa alasannya, li'annahu zina, karena cincin itu perhiasan. Kalau yang namanya perhiasan ditaruh di tempat yang lebih mulia, namanya perhiasan. Maka mana mulia tangan kanan dengan tangan kiri? Itu mulia tangan kanan. Kenapa mulia tangan kanan? Nah, Rasulullah SAW menggunakan tangan kanannya untuk yang baiklah, makan tangan kanan, silakan. Pokoknya apapun yang baik-baik Rasulullah menggunakan. Tapi kalau hal-hal yang Rasulullah pakai tangan. Anda boleh istinja dengan tangan apa? Yang tangan kiri itu yang prioritas. Oleh karena itu, tangan kiri digunakan untuk hal-hal yang kotor, sedangkan kanan itu hal yang baik. Maka kanan lebih mulia dari tangan kiri. Sedangkan cincin itu, kata Imam Nawawi, perhiasan. Maka meletakkan perhiasan itu lebih baik kanan yang tempat yang mulia. Maka yang mengatakan ini analisa Imam Nawawi dalam menguatkan dua pendapat. Jika berseberangan dari sini mazhab Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Malik tadi yang afdal kiri. Dari mazhab Syafi'i kanan. Baik. Berarti itu adalah hadis daripada Ali bin Abi Thalib. Sekarang ini ada lagi hadis dari Abdullah bin Ja'far. Al-Hammad bin Salamah qala ra'aitu ibn Abi Rafi' yatakhattam fi yamini fasa'altuhu an dhalik faqala ra'aitu Abdullah bin Ja'far yatakhattam fi yamini wa qala Abdullah bin Ja'far kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattam fi yamini. Hadis ini hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik Ali bin Abi Thalib. Kalau ini adalah Abdullah bin Ja'far. Berarti dari sumber lain lagi sahabat yang menjelaskan di mana Rasulullah memakai cincinnya. Maka di sini Muhammad ibn Salamah menceritakan, Ra'aitu ibn Abi Rafi', saya melihat Ibn Abi Rafi'. Ini namanya adalah Abdurrahman bin Abi Rafi', yang mana dia ini budak dahulunya tetapi dimerdekakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga jadi dikenal dengan Maulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak Rasulullah itu memerdekakan nama saya budak. Maka ciri kalau orang itu dimerdekakan oleh Rasulullah, maka dalam biografi hidupnya ditulis Maula Rasulullah, itu Maula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti namanya Sauban, namanya sahabat Sauban, itu dia bergelar Maula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu adalah dahulu budak yang dimerdekakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi inilah Ibnu Abi Rafi'. Jadi Muhammad bin Salamah, seorang tabi'in generasi setelah sahabat, menceritakan, saya melihat Ibnu Abi Rafi', dia ini sahabat. Dia pakai cincin di tangan kanannya. Ibnu Abi Rafi' itu pakai cincin di tangan kanannya.
Fasa'altu an dzalik. Lalu Muhammad bin Salamah ini ulama kalangan tabi'in, generasi tabi'in. Fasa'altu an dzalik, saya tanya dia, kenapa kamu pakai cincin sebelah kanan? Lalu Ibn Abi Rafi ini berkata, menjawab, Ra'aitu Abdullah bin Ja'far yatakhattamu fi yamin. Saya telah melihat. Kenapa kamu pakai cincin sebelah kanan? Karena saya melihat Abdullah bin Ja'far, dia memakai cincin di tangan kanannya. Kemudian Abdullah bin Ja'far berkata, kenapa kamu pakai cincin sebelah kanan? Kata Ahmad, karena saya melihat Abdullah bin Ja'far. Dan Abdullah bin Ja'far ketika dia memakai cincin sebelah kanannya, dia berkata, apa perkataannya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yamin. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, Abdullah bin Ja'far, beliau Rasulullah dia pakai cincin di sebelah kanan. Ini Abdullah bin Ja'far sahabat, dia pakai cincin sebelah kanan. Alasan dia pakai cincin sebelah kanan mencontoh Rasulullah yang memakai cincin sebelah kanan. Siapa Abdullah bin Ja'far ini? Abdullah bin Ja'far ini adalah Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Abu Thalib paman Rasulullah punya anak namanya Ja'far. Ja'far itu punya anak namanya Abdullah. Berarti Abdullah ini cucunya Abu Thalib. Jadi ketemu dengan Rasulullah. Di cucu Abu Thalib ini, kemudian dia riwayatkan pula dari pamannya dan dari Abi Rafi, dari bibinya Salma. Dia juga meriwayatkan dari Abi Rafi, dan dia ada punya murid namanya Muhammad bin Salamah. Baik. Jadi Ibn Abi Rafi tadi mengatakan Ra'aitu Abdullah bin Ja'far. Jadi Abdullah bin Ja'far ini sekilas tentang hidupnya, dia adalah anak Ja'far bin Abi Thalib, cucunya Abu Thalib. Abu Thalib itu kan paman Rasulullah. Yang lama dia memelihara Rasulullah. Bahkan bersama dia adalah Rasulullah berdagang, ikut berdagang ke Syam. Dialah yang mama Rasulullah hidup sampai Rasulullah menjadi Rasul. Dari umur kecil lagi bersama Rasulullah sampai Rasul jadi Rasul. Berapa tahun itu bersama Rasulullah? Ya, 10 tahun ada. Rasulullah itu bersama Abu Thalib ada sekitar 20 tahun. Kenapa? Karena Rasulullah jadi Rasul, Abu Thalib itulah yang membimbing dia berdakwah. Setelah jadi Rasul, Rasulullah berdakwah. Kemudian 3 tahun dia berdakwah secara diam. Lalu Allah perintahkan Rasulullah untuk berdakwah terang. Ketika Rasulullah berdakwah terang-terangan, di situlah dia mendapatkan banyak langkah. Siapa yang membimbing dia? Kalau tidak ada Rasulullah itu. Tapi Abu Thalib mengatakan jangan coba-coba kalian sini. Kalian cubit aja nanti dia berhadapan dengan saya. Jangan kalian sakiti dia. Jadi kalau kalian macam-macam langkai mayat saya. Begitu pula Abu Thalib pasang badan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tidak bisa. Sebab dia Rasulullah. Tapi anak-anaknya banyak. Termasuk Ali. Ali bin Abi Thalib sendiri menantunya Rasul. Meningkatkan dengan anaknya seperti
perkasa juga Abu Talib. Dia lama Rasulullah tinggal di Mekah. Kemudian juga Ja'far bin Abi Thalib juga Islam. Abu Talib sendiri kali Rasulullah menawarkan Islam, ya sampai nafas terakhir. Amanku aslim taslam. Masuk Islam selamat. Sampai taslam itu nafasnya lagi Rasulullah datang ke kepala Rasulullah sebagai Qul la ilaha illallah. Abu Talib geleng-geleng. Dan dijaga pula Abu Jahal sampingnya. Abu Jahal tetap menarik dia supaya tetap dalam kesyirikan. Tapi akhir hayatnya begitulah manusia. Rasulullah sendiri tak bisa memberi hidayah. Karena hidayah itu bersumber dari Allah. Maka kalau kita mencari hidayah, itu nikmat yang luar biasa. Sampai Rasulullah ditegur karena dia ngotot dia. Ngotot supaya Abu Talib itu masuk Islam. Kemudian innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Dan engkau bersabak saya, engkau tidak bisa memberi petunjuk, memberi hidayah orang yang kau cintai. Tahu Allah, Rasulullah sangat mencintai Abu Talib. Dari mana tidak mencintainya? Dia yang membela dakwah Islam itu sendiri, dia yang bela. Apa dia bilang sampaikan dia Muhammad katanya? Kalau ada kamu, saya nanti. Dia sendiri tak. Dia sendiri tak masuk Islam. Ini juga membuktikan kita. Kadang ada juga orang-orang Muslim itu yang membela Islam. Kadang pembelaan dia terhadap Islam lebih dahsyat pula. Masih orang Islam sendiri pada pengecut. Kadang orang-orang Muslim pula yang bela. Kita lihat tak tengah sekarang. Orang Muslim, dia pula yang lebih getol membela Islam. Orang Islam kadang-kadang mau pura-pura, tidak-tidak. Kita saksikan. Lalu Rasulullah begitu juga. Banyak orang-orang yang tidak Islam tapi membela Rasulullah luar biasa. Di Madinah itu ada seorang Yahudi dia. Tidak. Tapi satu riwayat dia masuk Islam di akhir hayatnya. Kemudian dia tak masuk Islam. Muhairik. Dia kemana Rasulullah pergi, dia tak masuk Islam. Tapi dia simpati ke Rasulullah. Senang dia lihat Rasulullah. Tapi tidak masuk Islam. Ada hidayah. Sehingga dia sebagian mengatakan dia masuk Islam. Sampai dia ikut dia perang Uhud di barisan Rasulullah. Maka dia bilang kalau saya mati nanti seluruh kubur saya itu untuk engkau hai Rasulullah. Khas Rasulullah berbudi. Maka mati dia pada Uhud. Kejatuhlah kebun-kebun itu milik Rasulullah. Maka Rasulullah akan umat Islam. Jadi Ja'far ini anak Abu Talib. Dia punya anak Abdullah. Ini adalah Bani Hashim. Dia adalah keluarga Rasulullah SAW. Ibunya Abdullah ini namanya Asma bintu Umais. Ibunya Abdullah ini Al-Khaf'amiyah. Ya, saudari perempuannya Maimunah bintul Haris. Kemudian Abdullah ini ada menariknya. Dia ini lahir di negeri Habasyah, di Ethiopia. Ketika dua orang tuanya Ja'far, ibu dan bapaknya
sebabnya hijrah ke negeri Habasyah. Kita pernah menceritakan bahwa ketika awal Rasulullah berdakwah, umat Islam mendapat tekanan yang dahsyat sekali dari orang-orang Quraisy. Maka yang tidak punya backingan azab, disiksa sedahsyat. Siapa yang tidak punya backingan seperti Amr bin Yasir, keluarganya, bapaknya bunuh, ibunya ditombak, bagi kemaluannya oleh Abu Jahal. Dia Yasir sendiri asal. Karena mereka tak punya backing. Mereka itu main back-back. Tidak ada backingan. Terus Islam ada sudah. Ada masuklah Bilal ada. Bilal tidak ada keluarga kaya. Ada. Ini melihat sahabat-sahabat yang Islam itu tidak aman, tersiksa. Rasulullah tidak membiarkan sahabat-sahabat itu begitu aja diadab oleh orang-orang Quraisy begitu saja. Maka Rasulullah suruh mereka untuk meninggalkan kota Mekah. Kalau Rasulullah aman karena ada backingnya. Abu Bakar aman, Utsman aman karena itu anak pembesar Mekah. Tak bisa disentuh oleh mereka. Lagi Umar bin Khattab. Ini agak-agak. Itulah kalau jahiliyah. Yang agak tak tersentuh, yang lemah, azab. Itu ciri jahiliyah. Sekarang itu juga. Yang kuat, yang selamat aman. Apapun dia buat. Yang lemah, azab. Ini banyak kehidupan menderita. Kuat dia berkuasa. Yang lemah, itulah kehadiran Rasulullah membela semua orang, menegakkan keadilan tanpa pilih. Yang berhak mendapatkan haknya, yang zalim harus dihukum siapapun dia. Dia orang pertama, anakku sendiri yang mencuri, ku potong tangannya. Sekarang kalau anak presiden mencuri, malah jadi pejabat dia. Allah musta'an. Rindu kita kepada kepimpinan Rasul. Benar-benar membawa semua diberlakukan. Tak ada membaca salah potong tangan, membunuh potong leher, musyak potong. Enak ini enggak? Adil. Inilah Rasulullah kita baca sejarah. Jadi dia melihat sahabat-sahabat musuh Islam itu, Bapak Ibu sekalian, tidak tahan. Dan Rasulullah itu salah satu sifatnya kata Allah, Azizun alaihi ma'anitum. Berat bagi dia melihat kali bersiksa. Maka pasti dia tidak bisa tidur dia. Sahabat yang masuk Islam dia azab. Dia sendiri untuk membela orang lain lebih sekali. Maka perang juga tak diizinkan. Dan jumlah baru 3 orang, 45 orang. Gimana melawan? Habis. Maka diikutilah, maka selalu Rasulullah itu ada di azab. Kata Rasulullah sebenarnya, sabran kepada keluarga Yasir, sabran ya ala Yasir. Keluarga Yasir sabar. Nah, tapi Rasulullah mencari solusi. Disuruhlah mereka yang lemah ini untuk hijrah. Hijrah kemana? Ke negeri Habasyah. Habasyah itu dari Mekah jauh. Itu harus melewati Laut Merah. Karena Habasyah itu letaknya di Afrika.
persisnya di Ethiopia. Maka di situ ada sebuah kerajaan. Di dunia ada kerajaan-kerajaan itu. Nah, kalau di daerah Eropa sana, Romawi, kan ada itu. Roma sekarang itu pusat kerajaan Romawi. Ada di kerajaan Persia. Kalau di Mesir ada kerajaan Firaun. Ada kerajaan Najasyi. Dia bentuk Abraha. Di kawasan itu ada kerajaan. Di Habasya itu kerajaan namanya kerajaan Najasyi. Rasulullah mendengar berita bahwa dia itu adalah raja yang beragama Nasrani. Dia berlaku adil, orang baik. Dia berlaku adil ke rakyatnya, dan dia suka melindungi orang-orang yang lemah. Kalau Rasulullah dengar dia, kerajaan ini, maka dikumpulkan oleh sahabat, beberapa puluh orang, kemudian berangkat ke sana, pergi ke sana cari aman. Dia memuliakan kamu, dia raja yang adil, dan kalian insya Allah akan dilindungi. Apa itu? Pergi Rasulullah, rombongan, tapi Rasulullah tetap tidak. Apa pergi? Nah, salah satu yang pergi itu Ja'far bin Abi Thalib, dan bahkan dia yang memimpin rombongan. Dia pula yang langsung berdialog dengan Raja Najasyi. Ini Raja Najasyi ketika Bapak Ibu mendengar rombongan yang dikirim Rasulullah ke Habasya itu datang, penasaran Raja Najasyi. Kenapa orang ini melarikan diri minta suaka politik ini? Apa yang terjadi? Maka dipanggil oleh Najasyi mereka ke istana, dan mereka dimuliakan. Kemudian terjadi dialog antara Raja Najasyi dengan Ja'far dan rombongan. Raja Najasyi bertanya-tanya tentang siapa itu Rasul. Jadi kenapa kalian ke sini kata Raja Najasyi? Ya, karena kami menjadi pengikut seorang di antara kami, namanya Muhammad. Dia seorang nabi. Karena kami mengikut dia, kami tersiksa azab oleh keluarga kami sendiri. Kami tak bisa nyaman dalam melaksanakan agama. Maka lari kami ke sini. Lalu Najasyi tanya-tanya, siapa cirinya dia? Tanyanya satu-satu. Bagaimana semua pertanyaan Najasyi ini adalah semuanya mengecek, meng-cross-check apa yang dibacanya di dalam Injil. Berarti Najasyi masih memegang Injil yang asli. Perlu apa cari itu Injil sekarang di mana? Ada itu Injil. Iya kan? Ada. Jadi ada seorang pendeta di YouTube itu masuk Islam. Dia bilang saya masuk Islam bukan karena Quran dia. Saya masuk Islam karena Injil. Ada itu. Karena dia studi doktornya itu spesial tentang naskah-naskah Injil. Maka dalam berbagai bahasa, dan dia ahli bahasa itu. Bahasa Ibrani, bahasa carinya Injil dalam naskah itu. Dia menulis lama-lama. Ada baca oleh Injil itu tentang Rasul. Ada Islam bilang so. Kalau dicari naskah-naskah asli itu, masalahnya karena Injil itu hadir di mana-mana, terjemahannya saja. Kan tak ada tekas. Tiba di Indonesia bahasa Indonesia, benar dia. Tiba di Aceh bahasa Aceh, tiba di Sumatera Utara bahasa Batak, tiba di Indonesia bahasa Melayu, tiba di Sumber bahasa Minangkabau pula.
kemungkinan penterjemahan sila memahami. Kemungkinan yang sangat low. Kita cari mana asli bahasa asli. Tapi kalau Quran tak kan? Quran kan gimana pun terjemah ke bahasa manapun, teks aslinya harus ada. Sehingga kita menilai terjemah ini benar atau tidak. Sebenarnya ini terjemah ini memang saya di Medina bekerja di percetakan Al-Quran terjemahan 5 tahun mengecek terjemahan Kementerian Agama. Jadi sudah baca di situ-situ. Ini enggak kelemahan-kelemahan. Nah itu sekalian. Jadi setelah bicara tanya Najasyi satu-satu kaget. Ja'far kan enggak pernah dia membaca Injil. Yang dia jawab tentu pengalaman dengan Rasul. Siapa dia, bagaimana sifatnya, kalau begini-begini gimana. Semua yang ditanya oleh Najasyi persis dengan apa yang dibacanya di dalam Injil. Oleh karena itu Najasyi masuk Islam. Cuman karena dia raja, kalau sempat diproklamirkan Islamnya, moncanglah kerajaannya. Itu orang nomor masukin agama. Maka dia masuk Islam sembunyi, tidak diingatkan. Apa bukti dia masuk Islam? Buktinya Rasulullah SAW ketika mendengar Najasyi meninggal dunia, maka Rasulullah salat tidak mungkin Rasulullah menyolatkan seorang mayat atau seorang jenazah itu non-mus, tidak boleh. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai dalil bahwa Rasulullah SAW itu sebelum dia lahir sudah Allah expose di dalam kitab-kitab yang dia turunkan kepada Nabi sebelumnya tentang sifat-sifat Rasul. Di dalam Quran Allah katakan, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Ayat ini adalah ayat menjelaskan fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Saya akan curahkan rahmatku kata Allah bagi orang bertakwa. Siapa? Orang yang mengikuti benar-benar Rasul Nabi yang ummi, yang mereka dapatkan sifat-sifatnya, namanya termaktub dalam Taurat dan Injil. Bapak Ibu sekalian, jadi Ja'far ini dengan istrinya dia pergi ke Habasyah. Maka dia melahirkan seorang anak di Habasyah. Anak itulah yang bernama Abdullah yang meriwayatkan hadis ini. Jadi Abdullah mengatakan, saya melihat Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Saya melihat Abdullah, kata Ibnu Abi Rafi', saya melihat Abdullah bin Ja'far memakai cincin di tangan kanan. Dan Abdullah bin Ja'far mengatakan Rasulullah memakai cincin di tangan kanannya. Itu kata Abdullah. Jadi Abdullah bin Ja'far ini siapa orangnya? Bayi yang pertama lahir di negeri Habasyah ketika rombongan pertama hijrah di bawah pimpinan bapaknya Ja'far bin Abi Thalib. Jadi beliau ini banyak menghafal hadis dari Rasulullah SAW. Kemudian dia ini meriwayatkan dari bapaknya, dari ibunya, dari pamannya Ali, dari Abi Bakar, dari Utsman, dari Ammar, dari Yasir. Artinya beliau ketemu Rasulullah dan ketemu juga dengan pembesar-pembesar sahabat Rasulullah SAW. Beliau ini menceritakan bahwa Abdullah bin Ja'far ini digelar dengan Qutbus Sakhar, orang yang paling pemurah.
Jadi kalau dalam umurah, sehingga dia menjadi menjadi bersih dan menyuruh. Kalau ada orang pemurah, maka Abdullah bin Ja'far itulah orang yang curang. Kemudian ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, umur beliau baru 10 tahun. Inilah Abdullah bin Ja'far yang menceritakan kepada kita bahwa Rasulullah dilihatnya memakai cincin di tangan kanan. Jadi Ali bin Abi Thalib menceritakan, Abdullah bin Ja'far juga menceritakan. Kemudian di kanan itu dia memakai di sebelah di jari kelingkingnya yang kanan. Kenapa di jari kiri kelingking yang kanan? Karena ada riwayat yang menjelaskan dari Anas bin Malik, yaitu Anas menceritakan, saya melihat kilatan cincin Rasulullah itu di jari kelingkingnya. Ini cerita Anas. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi tadi itu dari Abdullah bin Ja'far menceritakan bahwa Rasulullah memakai cincin di sebelah kanan. Jadi sudah ada hadis Ali bin Abi Thalib, ada hadis dari Abdullah bin Ja'far. Sekarang ada lagi hadis dari Jabir. Jabir ini kan sahabat terkenal, sering lewat kita tentang Jabir. Jabir bin Abdullah dia juga menceritakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yamin. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi Jabir bin Abdullah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di tangan kanan. Ini semuanya kan riwayat ini didatangkan oleh Imam Tirmidzi untuk menjelaskan bahwa Rasulullah itu pakai cincin sebelah kanan. Kemudian ada lagi hadis dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh As-Sats bin Abdullah. As-Sats bin Abdullah ini Ibnu Naufal bin Haris bin Abdul Muttalib Al-Hashimi. Ini beliau ini seorang faqih, ahli fikih dan abid. Beliau saat ini menceritakan, berkata begini, Ra'aitu bin Abbas, saya melihat Abdullah bin Abbas yatakhattamu fi yamini. Jadi saya melihat Abdullah bin Abbas memakai cincin di tangan kanannya. Berarti hadis Abdullah bin Ja'far tadi itu juga sahabat pakai cincin. Jadi sahabat pakai cincin dan dia di sebelah kanan. Ditanya oleh yang lain, kenapa kamu pakai cincin sebelah kanan? Saya melihat Rasulullah pakai cincin sebelah kanan. Berarti ini keinginan tinggi sahabat yang contoh Rasul. Cincin Rasulullah, cincin berdarah. Termasuk Abdullah bin Abbas, sebagaimana diceritakan oleh Sa'd bin Abdullah, katakan saya melihat Ibnu Abbas pakai cincin dan dia memakai cincin di tangan kanannya. Wala ikhaluhu illa qala, saya tidak mengira kecuali dia berkata, artinya Abdullah bin Abbas sendiri, saya lihat dia memakai cincin sebelah kanannya, dan Abdullah bin Abbas berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yamini. Saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di sebelah kanannya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di sebelah kanan. Kemudian ada hadis berikutnya menjelaskan sekarang mata cincinnya itu di luar atau di dalam. Ditaruh di sebelah kanan. Ini cara Rasul cincin. Kalau kita di mana matanya biasanya? Di luar.
Surah itu dia. An Ibni Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah wa ja'ala fassahu mimma yali kaffah wa naqasha fihi Muhammadun Rasulullah wa naha an yanqusha ahadun alaihi wa huwa alladhi saqata min mu'ayqin fi bi'ri ahlis. Apa arti hadis ini? Dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin yang dari perak. Rasulullah memakai cincin dari perak, kata Abdullah bin Umar. Kemudian mata cincin tadi ditaruhnya di sebelah dada, yaitu di sebelah telapak tangannya. Berarti Rasulullah tidak di atas, di bawah ditaruhnya. Kalau kita namanya Rasulullah tidak kata Rasulullah wa ja'ala fassahu mimma yali kaffah. Jadi mata cincinnya itu ditaruh di sebelah dalamnya dan terlukis di situ kata-kata Muhammad Rasulullah. Kemudian Rasulullah melarang wa naha an yanqusha ahadun alaihi, dan dia melarang orang melukis di buah cincinnya Muhammad Rasul. Hanya itu khusus untuk dia. Dilarangnya orang membuat yang sama. Dan cincin itulah yang terjatuh dari tangan Mu'ayyid di telaga atau di sumur air. Jadi anggapannya sebagai cerita di sini. Nah, ada nama Mu'ayyid. Kita kemarin kan sudah membaca bahwa cincin Rasulullah itu setelah dia wafat sampai pakai Abu Bakar. Setelah wafat Abu Bakar dipakai Utsman. Setelah Utsman wafat dipakai, setelah Umar wafat pakai oleh Utsman. Beberapa tahun Utsman memakainya, jatuhlah cincin itu di sebuah sumur, namanya sumur Haris. Sekarang apakah dari tangan Utsman dia jatuh atau di sini disebut dari tangan Mu'ayyid? Siapa Mu'ayyid ini? Insyaallah nanti kita bahas pada ajudan akan datang. Aku lakukan hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum